Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, bagaimana kabar Anda? Semoga kita semuanya sehat, bahagia, dan sejahtera. Tersebut sebuah kisah, ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau ini sahabat Rasul yang terkenal sebagai pengusaha yang kaya dan juga gemar bersedekah. Suatu saat Rasulullah menyampaikan bahwa suatu saat nanti di yaumul hisab, maka orang-orang yang memiliki harta yang banyak akan menjalani hisab yang panjang dan lama. Di antaranya, dari mana harta kau dapatkan dan untuk apa harta yang kau miliki kau gunakan. Mendengar ini, Abdurrahman bin Auf mulai gelisah. Bagaimana dengan kekayaannya yang banyak itu? Sehingga Abdurrahman bin Auf berpikir untuk mengurangi harta kekayaannya dengan memberikan sebagai sedekah, sebagai infak, sebagai zakat sebanyak mungkin sampai nanti harta kekayaannya bisa berkurang menjadi sedikit dan bisa mengurangi lamanya hisab di yaumul hisab nanti. Walhasil Abdurrahman bin Auf gemar sekali bersedekah dengan kekayaannya itu. Meskipun ia seorang pengusaha, tetapi tidak pernah berpikir akan rugi, akan kehabisan manakala sedang bersedekah. Nah, suatu saat pada masa itu terjadilah perang Tabuk. Banyak sekali teman-teman sahabat Rasulullah yang mengikuti perang Tabuk bersama Rasulullah. Demikian pula Abdurrahman bin Auf, selain mengikuti perang tersebut, Abdurrahman bin Auf juga banyak bersedekah kepada saudara-saudara, kepada sahabat-sahabat, bahkan banyak sekali hartanya yang disedekahkan, diinfakkan untuk operasional itu. Nah, karena lamanya perang itu, maka sahabat Rasulullah yang ikut perang sampai tidak punya waktu untuk mengurusi kebun yang ditinggal. Bahkan saat itu masa panen kurma, banyak sekali kebun kurma dari sahabat Rasulullah yang saatnya panen namun tidak dipanen karena sedang menjalankan perang Tabuk. Sampai suatu waktu selesailah perang Tabuk itu dan para sahabat Rasulullah pulang dari perang Tabuk, didapati kebun kurma itu sudah busuk karena terlambat dipanen. Melihat kondisi ini, para sahabat Rasulullah sedih karena sepulang dari perang sumber perekonomiannya menjadi macet, penghasilannya menjadi terhenti. Tidak ada lagi bahan makanan, tidak ada lagi sumber penghasilan untuk menghidupi keluarganya. Maka Abdurrahman bin Auf yang punya harta banyak tergerak hatinya untuk sedekah kepada para teman-temannya, kepada para sahabatnya. Namun sungguh pun demikian, akhlak para sahabat Rasulullah enggan menerima sedekah dari Abdurrahman bin Auf. Sehingga berpikirlah Abdurrahman bin Auf bagaimana caranya ia masih bisa bersedekah dan tidak menyakiti perasaan saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya dengan memaksa untuk menerima sedekah itu. Maka Abdurrahman bin Auf punya inisiatif untuk membeli semua kurma busuk yang dimiliki oleh para sahabat yang gagal panen sewaktu ditinggal perang Tabuk tersebut. Walhasil para sahabat Rasulullah menerima pembelian dari Abdurrahman bin Auf. Dan para sahabat pun meminta harganya murah. Namun demikian, karena Abdurrahman bin Auf ingin sekaligus itu pembelian kurma itu sebagai sedekah,
Abdurrahman bin Auf tetap membeli kurma busuk itu dengan harga yang pantas, layaknya harga kurma yang bagus. Nah, terkumpullah semua kurma busuk yang ada di Jazirah Arab waktu itu, dan Abdurrahman bin Auf tidak berpikir kurma itu untuk apa, yang dipikir hanya dia bisa mengurangi hartanya dengan sedekah. Nah, di saat yang bersamaan di negeri Yaman terjadi penyakit yang banyak sekali menelan korban jiwa. Setelah tim kesehatan Raja Yaman meneliti, wabah penyakit itu bisa diobati dengan obat, salah satunya adalah ramuan dari kurma busuk. Sehingga Raja Yaman mengumumkan kepada seluruh warga Yaman untuk mengumpulkan semua kurma busuk untuk diramu menjadi obat penyakit tersebut. Namun karena banyaknya yang mengalami penyakit tersebut, persediaan kurma busuk belum mencukupi. Tersiarlah kabar sampai kepada Raja Yaman bahwa ada seorang Abdurrahman bin Auf yang memiliki banyak kurma busuk. Maka utusan seorang Raja Yaman pergi menemui Abdurrahman bin Auf. Hai Abdurrahman, ada kabar bahwa engkau memiliki banyak kurma busuk. Oh iya, apakah Anda mau? Silahkan, aku tidak mempergunakan kurma busuk ini. Oh bukan Abdurrahman, saya adalah utusan Raja Yaman. Saat ini Raja mengutus saya untuk membeli kurma busuk yang Anda miliki untuk dijadikan obat dalam rangka menanggulangi wabah penyakit di negeri kami. Dan atas perintah Raja, karena kurma busuk ini berkhasiat bagus sebagai obat, maka Raja Yaman memerintahkan saya untuk membeli kurma busuk ini dengan harga yang mahal, berlipat kali dari kurma biasa. Sungguh sangat terkejut Abdurrahman bin Auf, niatnya untuk bersedekah menolong para teman-teman sahabatnya yang gagal panen dan kurmanya busuk, tapi justru kedatangan tamu utusan Raja Yaman dan membeli kurma busuk itu dengan harga yang berlipat ganda. Saudaraku, Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 261, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbati. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Kisah Abdurrahman bin Auf ini adalah pelajaran bagi kita bahwa apa yang kita infakkan, kita sedekahkan, sesuatu yang ikhlas karena Allah, Allah akan menggantinya berlipat ganda. Saudaraku, semoga kita semuanya sehat, bahagia, dan sejahtera. Yakinlah apa yang Allah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.